Bagi masyarakat di seputaran wilayah Tulungagung, terdapat salah satu olahan kuliner cukup unik yang bahannya terbuat dari serangga penyengat penghasil madu atau biasa kita kenal dengan lebah. Berbeda dengan tawon yang tidak memproduksi madu, lebah jenis apis merupakan lebah madu yang paling sering diburu madunya. Dari sekitar 7 spesies lebah jenis apis, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 4 spesies lebah madu dari jenis apis yang dibudidayakan maupun hidup di alam. Salah satunya lebah apis cerana yang juga merupakan lebah endemik Indonesia. Lebah ini merupakan lebah lokal dan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil bila dibandingkan dengan lebah hutan jenis apis dorsata. Meski bertubuh kecil dan sebagai penghasil madu yang cukup produktif, lebah apis juga terkenal karena sifatnya yang agresif. Sesuai dengan insting dasar lebah, serangga ini menyerang siapa saja yang mengganggu sarangnya. Sarang lebah apis cerana juga biasa diburu karena menghasilkan produk utama yaitu madu, royal jelly, dan propolis yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Tak heran jika selain madu, sarang lebah apis cerana juga dimanfaatkan untuk dijadikan bahan olahan makanan khas Jawa Timur yaitu botok. Sebagai bahan utama olahan masakan, sarang lebah yang masih berisi larva harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa kotoran dan lapisan lilinnya. Selanjutnya, sarang dipotong kecil agar mudah untuk dimasak nanti. Ini Bu, sarang lebahnya udah siap Bu? Oh iya, tolong gantian santan. Oh ya Bu. Sebuah olahan makanan memang tidak akan sedap bila tidak disertai bumbu rempah. Sebagai cita rasa masakan, beberapa bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan garam dihaluskan bersama tomat dan cabai sebagai penambah cita rasa pedasnya. Selain bumbu rempah, masakan botok dikenal sebagai sensasi rasa gurihnya. Sementara Ibu Ani mempersiapkan bumbu, aku mempersiapkan santan kelapa. Masakan botok biasanya menggunakan santan kental yang dihasilkan dari perasan parutan kelapa yang setengah tua agar masakan menjadi gurih. Bu, ini Bu santannya udah siap Bu? Oh iya, ini banyak kita pinggir. Oh ya Bu. Dalam proses pembuatan olahan masakan botok khas Jawa Timur, sebenarnya hampir mirip dengan olahan masakan pepes, di mana bahan isian dibalut dengan bumbu dan santan. Bu, saya siapin dandang dulu ya Bu ya. Oh iya, Bu. Setelah bumbu siap, selanjutnya semua bahan seperti sarang lebah, bumbu dan santan pun dicampur menjadi satu dan dibungkus daun pisang untuk kemudian dikukus nantinya. Hampir setiap harinya, rata-rata Ibu Ani menghabiskan sekitar 10 kg sarang lebah untuk diproduksi menjadi botok yang dijual di warungnya. Dan ini dikukus aja. Oh ya Bu. Bila pada proses pembuatan pepes, bungkusan masakan dimasak atau dimatangkan dengan cara dibakar. Olahan botok dimasak dengan cara dikukus. Agar cita rasa tetap terjaga dan memiliki aroma yang khas, Ibu Ani mengukus botok olahannya menggunakan ampo atau tungku dengan api dari arang. Proses memasak ini memang dikenal dengan menghasilkan rasa yang berbeda bila dimasak dengan menggunakan kompor. Selain mudah dan sederhana, proses dalam pembuatan botok dari sarang lebah ini cukuplah singkat. Hanya sekitar 40 menit atau bila daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi coklat, itu tandanya masakan botok sarang lebah sudah matang dan siap disajikan. Menikmati makan siang dengan menu botok sarang lebah ini sangatlah nikmat. Sensasi rasa dari perkawinan bumbu rempah yang sedikit pedas dan gurihnya santan berpadu dengan sarang lebah yang masih terasa legitnya sisa madu. Selain nikmat, botok sarang lebah juga cukup kaya manfaat. Dalam sarang lebah mengandung larva atau anakan lebah
royal jelly, dan propolis yang kaya protein. Dalam propolis mengandung protein yang terdiri dari 16 asam amino bebas, mineral, glukosa, vitamin A, B kompleks, serta vitamin lainnya, dan juga bioflavonoid yang mempunyai kemampuan untuk memulihkan sistem peredaran darah sehingga mempercepat regenerasi sel. Wah, di Desa Ngliman banyak yang cantik-cantik ya. Ya bunga mawarnya, ya gadis desanya juga. Hamparan kebun mawar di sini terlihat asri loh. Mawar bisa tumbuh baik di daerah beriklim dingin atau panas. Desa Ngliman sendiri merupakan sentra budidaya mawar tabur. Hawanya yang sejuk, curah hujannya serta sinar matahari yang cukup membuat mawar tumbuh bagus di sini. Oh, Kenapa Mbak Yuli? kena duri, Dul. Lagi ngapain sih? Lagi metik mawar. Bunga mawar buat apaan, Mbak? Mau dibikin kue. Bikin kue? Wah, boleh juga nih resepnya. Saya bantuin Mbak bikin kuenya. Ayo. Bukan hanya bentuknya yang rupawan. Bunga mawar banyak dicari karena punya segudang manfaat, terutama untuk kecantikan para kaum hawa. Air mawar dipercaya mampu menjaga kelembapan kulit sekaligus menghaluskan. Kandungan vitamin C-nya yang tinggi membantu mencegah penuaan dini pada kulit. Cara memanfaatkannya pun mudah. Kelopak mawar cukup direbus. Air rebusan ini bisa langsung digunakan untuk perawatan kulit. Tapi tadi Mbak Yuli bilang sari mawarnya akan dibuat kue. Wah, koyo opo rasane? Ternyata Mbak Yuli dan Mbak Lina berkreasi sari mawar dengan kue talam. Bahannya ya sederhana saja. Tepung beras yang dicampur dengan sedikit tapioka, lalu diberi rasa manis dari gula pasir. Nah, biar gurih bisa ditambahkan santan dan garam. Kalau yang dibuat Bu Lina ini, adonannya hampir sama dengan yang pertama. Hanya saja pengencernya bukan dari santan, tapi dari air matang. Mbak, ini dikasih sama Mas Gundul dulu, udah selesai. Oh iya, Bu. Merebus kelopak mawar hanya perlu waktu sebentar saja. Kelopak mawar dimasukkan ke dalam air mendidih. Kalau warna kelopak mawarnya sudah pucat, tandanya sari mawar sudah larut ke air. Sari mawar lalu dipisahkan dari kelopaknya dengan cara disaring. Aku diberitahu Mbak Yuli, ternyata begini cara memanfaatkan sari mawar ke dalam makanan. Sari mawar cukup dicampurkan langsung ke adonan atau bahan makanan yang akan diolah. Tapi ingat yo, nggak perlu banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, akan merusak cita rasa makanannya. Jadi pahit. 2 atau 3 iris seperti ini pun sudah membuat adonan tampak berwarna merah muda toh. Selanjutnya, adonan dituang ke dalam cetakan yang sudah diolesi minyak atau mentega. Tujuannya ya biar nanti mudah saat melepas dari cetakan. Oh iya, tuangnya setengah dari tinggi cetakannya yo.
Setelah dikukus selama 10 menit, tuang adonan kedua hingga memenuhi cetakan. Lalu dikukus lagi selama 10 menit. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Cantik yo, mirip bunga mawar. Ternyata nggak cuma enak, aroma mawarnya juga terasa nih kalau dimakan hangat-hangat begini. Wah, aku baru tahu kalau mawar nggak cuma cantik dipandang, tapi juga manis di lidah. Saya nambah lagi boleh ya?